Dari mana? Yaitu dari kode etik PPAT. Nah, meskipun sekarang usia 65 tahun itu bisa diperpanjang 2 tahun menjadi 67 tahun, tapi dengan catatan syaratnya ini lumayan panjang. Ya. Syarat kesehatan itu harus setiap tahunnya itu harus periksa kesehatan di rumah sakit. Jadi dokternya harus benar-benar menyatakan bahwa yang bersangkutan sehat, ya, benar-benar tidak gangguan jiwa dan lain sebagainya. Kemudian, ini ada di sini kan. Pemberhentian dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat ini apa? Nah ini dihafalkan ya, rekan-rekan ini juga sering keluar. Pemberhentian dengan hormat ini apa aja, pemberhentian dengan tidak hormat apa saja, dan pemberhentian sementara ini apa aja. Ini keluar saya masing-masing 3 pada waktu itu ya. Ini ada permintaan sendiri, tidak lagi mampu menjalankan tugasnya atau di bawah pengampuannya. Kemudian merangkap jabatan, seperti tadi yang dimaksud, kemudian dinyatakan pay leave, dan berada di bawah pengampuan. Ya. Gampang hafalinnya ya. Kemudian pemberhentian dengan tidak hormat juga dihafalkan, pelanggaran berat, dan dijatuhi pidana lebih dari 5 tahun. Pelanggaran beratnya apa aja? Ini juga dihafalin. Ada membantu pemufakatan jahat, melakukan perbuatan pemufakatan jahat, membuat akta di luar wilayah kerjanya, ya. Kayak tadi, makanya di akta PPAT itu tidak ada tulisan untuk sementara waktu berada di kota saat itu. Karena apa? Karena wilayah kerjanya ya satu kota atau kabupaten pada kenyataannya. Ya, meskipun dalam peraturan tetap satu wilayah provinsi. Memberikan keterangan tidak benar dalam akta ya. Jadi misal kalau memang jual beli transaksinya ya jual beli, jangan dijadikan tidak. Kemudian membuka kantor di luar wilayah kerjanya, ada kantor cabangnya. Melanggar sumpah jabatan ya, tidak menjalankan sumpah jabatan dengan baik, kemudian membuat akta PPAT tanpa dihadiri oleh para pihak. Jadi pihaknya nggak ada. Itu tidak boleh. Terus membuat akta mengenai HMX, SRS yang waktu itu masih sengketa. Tahunnya masih sengketa gimana? Jadi sebelum kita akan membuat akta, kita cek dulu ke BPN, atau kalau kita dikasih fotokopinya, kita SKPT-kan dulu di BPN. Supaya apa? Supaya aman. Karena waktu SKPT dan waktu cek itu ada tulisannya. Dicek oleh notaris PPAT, Novia Besi Clarissa. Gitu. Terus kita bisa cek. Dan nanti ada historisnya. Apabila sertifikat tersebut nantinya keluar dari kantor kita, kemudian masuk ke kantor lain, ke kantor PPAT lain misalnya, seharusnya PPAT-nya curiga. Bu, Pak, mohon maaf, ini ada historis cek dari kantor Novia Beci Clarissa. Apa Bapak atau Ibu sebelumnya ke sana? Oh iya Pak, ke sana. Lalu kenapa pindah ke kantor saya? Kalau misalnya berbelit-belit alasannya, gitu, itu wajib diwaspadai. Dan kantor yang menerima tadi langsung telepon saya. Mbak ini kenapa nih, kok nggak jadi ngurus di kantormu? Oh, setelah saya cek ternyata ada HT-nya, jadi nggak bisa diproses. Nah, jadi kalian juga jawabannya sama, harus diroya terlebih dahulu. Kemudian PPAT tidak membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para pihak. PPAT membuat akta di hadapan para pihak yang berwenang melakukan tidak berwenang ya, misalnya. Kemudian PPAT membuat akta dalam dikenai sanksi pemberhentian baik dengan hormat sementara maupun dalam keadaan cuti. Tidak bisa. Pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara ini
eh, sedang dalam pemeriksaan atau kurungan penjara selama-lamanya 5 tahun, jadi kurang dari 5 tahun ya. Kalau lebih dari 5 tahun tadi maksudnya pemberhentian dengan tidak hormat. Kemudian yang B, tidak melaksanakan jabatan secara nyata dari jangka waktu 60 hari sejak pengambilan sumpah. Jadi harus segera ketika disumpah langsung menjalankan jabatan secara nyata dan memberikan cap jempol alamat kantor ya ke kantor BPN. Melakukan pelanggaran ringan. Nah, pelanggaran ringan ini apa aja? Memungut uang jasa melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, kan ada ya berapa persen itu. Kemudian dalam waktu 2 bulan, waktu cuti tidak segera menjalankan jabatannya kembali, kemudian tidak menyampaikan laporan bulanan, kemudian merangkap jabatan. Yang terus kemudian nih dalam proses pelit atau PKPU juga diberhentikan sementara, berada di bawah pengampuan dan melakukan perbuatan tercela. Daerah kerja PPAT ya, ini karena ini lumayan sering jadi pertanyaan. Daerah kerja PPAT memang di PP 24/2016 itu satu wilayah provinsi. Namun belum bisa dilaksanakan meskipun dalam pasal 2 angka 6 disebutkan PP ini berlaku pada tanggal diundangkan, namun belum diundangkan. Nah, kemudian tempat kedudukan PPAT ada di kota atau kabupaten, ya. Pasal 12B nomor 24 tahun 2016, PPAT dapat berpindah tempat kedudukan dan daerah kerja. Dalam hal PPAT berpindah alamat kantor, masih dalam kabupaten atau kota, PPAT wajib melapor pada kepala kantor pertanahan. Jadi melapor alamatnya pindah, kode posnya pindah, kecamatan kelurahannya pindah. Ya. Kalau misal berpindahnya di luar kabupaten atau kota, maka mengajukan permohonan kepada menteri. Pemekaran wilayah. Nah, pemekaran wilayah misal Kota Salatiga akan bergabung dengan Kabupaten Ungaran, jadi besar. Nah, itu dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak diumumkannya pemekaran tersebut, maka wajib memilih nih akan mau bergabung ke kabupaten atau kota yang mana. Gini, gampangnya. Jadi Kota Semarang kan gede sekali ya, besar sekali. Kota Semarang ini akan mekar, akan memisahkan diri. Jadi misal Semarang A dan Semarang B, ya, itu kalian tadinya di Semarang kan hanya satu saja, tapi jadi Semarang A dan Semarang B. Kalian dalam jangka waktu 90 hari ini harus memilih mau di Semarang A atau Semarang B gitu. Dan dalam 90 hari kalian masih bisa membuat akta untuk dua wilayah ini, tapi setelah kalian memilih ya kalian menentukan di Semarang A atau di Semarang B. Sumpah jabatan PPAT. Nah, yang sumpah ini siapa aja? Yaitu PPAT dan PPAT sementara. Sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. PPAT khusus dan PPAT yang pindah karena terjadi pemekaran wilayah, ya tadi karena ada pemekaran wilayah, maka wajib mengangkat sumpah lagi. Kemudian pelaksanaan jabatan PPAT tadi menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, contoh paraf, cap stempel ke Kanwil, wali kota, PN, ya, kepala kantor. Kantor PPAT hanya satu kantor, jadi diperkenankan membuka cabang kantor
atau perwakilan dalam bentuk yang lainnya, wajib memasang papan nama, ukuran papan namanya ini juga keluar, stempel ukuran berapa ini juga keluar, nanti dipelajari lagi, ya, dan jam kerjanya sesuai dengan kantor pertanahan. Boleh nggak jam kerjanya di luar kantor pertanahan? Boleh, asalkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah ini, papan namanya ini dihafalkan, ya ini keluar dalam ujian PPAT. Ukurannya berapa, warnanya apa, bentuk hurufnya seperti apa, ya papan nama. Dan ditaruh di mana sih? Nah, sepanjang masih di dalam gedung tempat kantor PPAT. Kalau misal kantor kalian berada di suatu apartemen, jadi boleh tuh di depan apartemennya, atau langsung di depan itu depan apartemen kalian. Kop surat, ya kop surat jabatan PPAT dicantumkan di bagian atas sebelah kiri. Jadi banyak sekali notaris yang saya temui sewaktu magang itu kop suratnya ada di center, ya, tengah, rata tengah. Padahal berdasarkan Perkaban 50 nomor 1 tahun 2006, kop surat itu harus ada di sebelah kiri, jadi menjorok ke kiri, ya. Kemudian tidak dibenarkan menulis jabatan lain selain PPAT. Jadi surat PPAT dan surat notaris itu tidak dijadikan satu. Notaris dan PPAT ya tidak, ya. Jadi suratnya terpisah antara mengenai urusan notaris, PPAT, PPAT. PPAT dapat melaksanakan cuti. Nah, siapa sih yang berhak mengizinkan cuti? Nah, kurang dari 3 bulan itu izinnya ke kantor pertanahan, 3 sampai 6 bulan persetujuannya di Kanwil, dan lebih dari 6 bulan di Menteri Kepala BPN, di pusatnya, ya. Nah, ini terkait akta PPAT yang dibuat, ya, ini juga keluar HVS-nya berapa gram, ya. Kemudian ukurannya berapa, tulisannya Bookman Old Style, berbeda dengan notaris yang bebas. Ukurannya 12, ini diatur semua, ya. Jadi tidak boleh asal sampul aktanya. Warna sampulnya juga PPAT itu seragam. Warnanya putih, enggak kuning, biru, pink, hitam, ya kan. Tulisannya juga semua sama, Bookman Old Style, ukurannya 12. Untuk menjaga keakuratan data dalam akta PPAT sebaiknya dihindari adanya renvoy. Ya. Kalau terjadi renvoy harus dicoret dan diberi paraf oleh semua para pihaknya. Di ruang kosong sebelah kanan dan lembar kertas yang ditambahkan pada akta mencantumkan nomor akta di setiap halaman. Ya. Semua jenis akta diberi satu nomor urut yang berulang, ya. Akta PPAT dibuat dalam 2 lembar. Lembar pertama sebanyak 1 lembar disimpan oleh PPAT dan lembar kedua untuk BPN. PPAT dilarang membuat akta untuk PPAT sendiri, otomatis, ya. Kalau misal PPAT membuat akta sendiri untuk dirinya sendiri, yang mengesahkan siapa, ya? Kemudian suami atau istrinya, meskipun dalam prakteknya banyak, ya, keluarga saudara semendai banyak banget yang masih melanggar, tapi seharusnya itu tidak boleh karena sudah diatur di dalam peraturan, ya. Peraturan PP nomor 37 tahun 98, kemudian menjadi pihak perbuatan hukum yang bersangkutan maupun kuasa, nggak bisa, ya. PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta PPAT di kantornya dengan dihadiri oleh para pihak yang bersangkutan atau kuasanya. PPAT dan dapat membuat akta di luar kantornya hanya apabila ada alasan yang sah. Ya, alasan yang sah itu seperti apa aja? Misal sakit,
Nah, alasan yang sah juga termasuk kesepakatan para pihak. Alasan yang sah juga termasuk lansia, ya. Dan para pihak harus hadir di hadapan PPAT di tempat pembuatan akta yang telah disepakati. PPAT menolak membuat akta, boleh nggak sih? Boleh, ya. Kalau nggak disampaikan sertifikat aslinya, ya. Kemudian surat bukti lamanya tidak ada, surat keterangan sertifikatnya nggak ada, ya. Salah satu para pihaknya itu tidak berhak, ya. Ini yang di bold, yang warnanya biru ini yang jadi poin-poin penting. Akta autentik, surat di bawah tangan atau dokumen lainnya yang dipakai sebagai dasar bagi para penghadap sebagai pihak dalam perbuatan hukum yang dibuatkan aktanya di dalam akta yang bersangkutan dan dilekatkan, dijahitkan, dan disimpan oleh PPAT dijilid 1 bulan 1 kali dalam satu sampul yang berisi 50 akta dan warkah 25 akta. Boleh nggak sih kalau misalnya PPAT baru dalam sebulan cuma ada 2 akta? Apakah harus menunggu sampai 50 akta? Enggak, ya. Jadi, meskipun dalam 1 bulan hanya ada 2 akta atau 1 akta, ya dijilid saja. Ya, tidak harus menunggu 50 akta baru dijilid. Ya. Karena dijilidnya 1 bulan sekali. Ini harusnya ada tulisan maksimal berisi 50, ya. Kemudian honorarium PPAT itu tidak boleh melebihi 1%. Nah, ini tadi, ya. Kurang dari 500 juta, paling banyak sebesar 1%, kemudian lebih dari 500 juta sampai dengan 1 M 0,75%, lebih dari 1 M sampai dengan 2,5 M, sebesar 0,5%, lebih dari 2,5 M, 0,25%. Menteri dan Pak Kanwil atau Kanta itu saling bekerja sama, ya, dalam penentuan kebijakan pelaksanaan jabatan PPAT. Kalau menteri lebih ke memberikan arahan, memastikan pelayanan, ya, memastikan PPAT. Kemudian Kak Kanwil dan Kak Kantah, dia lebih ke prakteknya, menyampaikan penjelasan kebijakan, sosialisasi, memeriksa kantor PPAT, ya, setiap setahun sekali, pembinaan sesuai kode etik, ya, bersama-sama dengan M. Nah, ini apa sih bedanya MPP, MPW, dan MPD? Ini dia. MPW berjumlah 11 orang. Unsurnya ada ketua, terus ada unsur kementerian juga dari Dirjen, kemudian ada wakil ketuanya dari unsur IPAT, dan 9 lainnya campur. Kemudian ada MPW, ya, ada unsurnya ini dihafalkan, ini juga boleh gampang. Syaratnya, jadi pembina dan pengawas itu apa, ya? Berkewarganegaraan Indonesia, berpendidikan paling rendah SH, tidak sedang dalam ancaman hukuman 5 tahun, dan tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana. Pemeriksaan PPAT, nah ini kalau dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali, itu pemanggilan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Pemanggilan pertama 7 hari, yang kedua 7 hari lagi, yang ketiga juga 7 hari lagi. Apabila di hari terakhir tidak datang, proses pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terlapor. Ya. Terus para pihaknya dari pembina dan pengawas itu tidak boleh ada hubungan perkawinan, tidak boleh ada hubungan darah, tidak boleh mempunyai hubungan yang dapat mempengaruhi pemeriksaan. Ya. Jadi independen dan kemudian organisasi profesi IPAT, ya, ada kode etiknya ini dihafalkan, disahkannya, ya, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi PPAT.
wajib dibentuk organisasi profesi PPAT. Tadi ya, organisasi PPAT yaitu IPAT, ada kode etik IPAT-nya. Oke. Nanti dibaca mengenai organisasi profesi IPAT-nya, mengenai kode etik PPAT. Nanti ada PowerPoint-nya, bisa dibaca secara manual. Kemudian kita lanjut ke organisasi kelembagaan ATR BPN. Nah, mengenai organisasi Kementerian ATR BPN ini, peraturannya lumayan banyak. Ya. Jadi dalam mempelajari Kementerian ATR BPN ini kita bisa mengetahui mengenai dasar nama-nama ATR BPN ini. Kenapa kok bisa jadi ATR BPN? Ya? Tadinya namanya bisa sempat BPN aja, Kementerian ATR aja, organisasi Kementerian Negara ya. Nanti kita pelajari di slide ini ya. Nah, ini dia. Secara singkat kelembagaan Kementerian ATR BPN ya. Kementerian ATR BPN ini ada pada periode kolonial. Ini namanya Kementerian Agraria ya. Kemudian ada peralihan kekuasaan pada tahun 1945. Jadi Kementerian ATR BPN ini mengalami perubahan secara terus-menerus karena dinamika politik. Jadi ketika presidennya berbeda, kementeriannya berbeda. Gitu. Ya, ada urusan pertanahan di bawah Kementerian Agraria, ada juga urusan pertanahan itu di bawah Kemendagri yang pada tahun 65 ya. Kemudian BPN ini baru ada di 1988. Nah ini awalnya Kementerian ATR BPN ini bernama Kementerian Negara Urusan Agraria. Nah, Kementerian Negara Urusan Agraria ini, kenapa kok namanya Kementerian Negara Urusan Agraria? Karena pada zaman dulu itu banyak sekali tanah-tanah agraria, ya, tanah-tanah ekendom, agraris ekendom, ya, masih banyak tanah-tanah pertanian, tanah-tanah perkebunan, sehingga namanya Kementerian Negara Urusan Agraria, cuma urusan pertanahan, cuma urusan agraria. Ya. Kemudian ada, namanya ganti lagi jadi Kementerian Agraria, Muda Agraria, Agraria. Kenapa? Karena masih banyak pertanian di sana. Ya. Kemudian ganti nama menjadi Dijen Agraria Departemen Dalam Negeri. Kenapa jadi Dijen Agraria Departemen Dalam Negeri? Karena pas ini itu di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Ya. Kemudian sempat menjadi Badan Pertanahan Nasional saja. Ya. Kemudian menjadi Kementerian Negara Agraria atau BPN. Kemudian kembali lagi ke BPN saja dan Kementerian ATR BPN. Sekarang. Definisi Kementerian ATR yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah kementerian yang menyelenggarakan di bidang pertanahan dan suburusan tata ruang. Kalau definisi BPN itu lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Baru kali ini ada gabungan dari atau ATR atau BPN, tapi memiliki beda arti. Kenapa tidak? Pasangannya tuh ATR dan BPN. Biasanya kan merupakan alias ya, tapi ini kesatuan yang berbeda. Pimpinan Kementerian ATR ini dipimpin oleh Menteri, sedangkan pimpinan BPN dipimpin oleh Kepala. Kedudukan Kementerian ATR di bawah Presiden dan BPN di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden.
Nah, fungsi Kementerian ATR ini ada di Perpres RI nomor 176 tahun 2024. Ya, ini mengenai perumusan, pelaksanaan, koordinasi, bisa dibaca. Kemudian ini ada fungsi BPN juga dari Perpres ya. Apa sih perbedaannya? Oke. Jadi Kementerian Agraria dan BPN ini merupakan penggabungan dua organisasi ya, BPN dan Dirjen Tata Ruang pada Kementerian PU ya. Kalau Kementerian ATR ini mengenai suburusan tata ruang, makanya waktu kemarin saya cerita BPN ini tidak mengetahui urusan mengenai tata ruang. Sebaliknya, ATR juga tidak begitu memahami mengenai urusan pertanahan. Ingat bertanggung jawab kepada siapa, dipimpin oleh siapa, tugasnya apa saja ya. Ini dihafalkan. Kemudian Kementerian ATR BPN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin oleh AHY. Ya, AHY membawahi apa saja nih? Ada 7 kementerian lainnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini ada Sekretariat Jenderal, ya. Kemudian ada Dirjen Tata Ruang ini yang berkaitan tadi. Dirjen Tata Ruang ini berkaitan mengenai perizinan PKKPR, ya. Kemudian ada Dirjen 2, ini dihafalkan ya, Dirjen 1 sampai 7 itu apa aja. Kemudian ada Dirjen 2 mengenai survei dan pemetaan ini untuk mengecek apakah tanahnya berwarna kuning untuk perumahan atau hijau untuk pertanian, kemudian apakah sudah tervalidasi sesuai datanya dengan BPN ya. Kemudian ada Dijen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, ini Dijen yang seringkali PPAT bersinggungan karena ini berkaitan dengan AJB, ya, balik nama, waris, hibah, ya. Dijen Penataan Agraria ini terkait dengan uh, fasum terkait dengan fasum. Apakah pengadaan fasum di daerah A sudah memadai? Gitu. Kalau misalnya terkait fasum tersebut kurang, maka diadakan pengadaan tanah oleh Dijen 5 ya. Pengadaan tanah ini misal untuk jalan diadakan ya, jalan diminta itu diadakan oleh Dijen 5. Misal tanah musnah, belum ada pemiliknya, ya tanah terbengkalai. Nanti pelajari mandiri mengenai tanah musnah ya. Nanti saya kasih PPT-nya. Kemudian ada Dijen 6 mengenai pengendalian dan penertiban tanah, ya ini yang biasanya mengenai ter-ACC atau tidaknya peningkatan hak, pembaharuan hak, ya. Kemudian ada Dijen Penanganan Sengketa dan Konflik, ya, tumpang tindih, ya, blokir, sita. Kemudian ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bagian sosialisasi eh, kaitannya erat sama PPAT yang mengenai sertifikat elektronik, ya. Kemudian ada ISEN, ya. Kemudian ada lagi staf ahli bidang hukum, agraria, dan masyarakat adat. Jadi masih ada tanah-tanah komunal kayak kemarin, Bogolan, Sanggan, Pituas, ya. Kemudian ada staf ahli bidang reformasi birokrasi terkait surat menyurat. Kemudian ada partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah, ini kaitannya sosialisasi dengan masyarakat, ya. Kemudian ada pengembangan kawasan. Ini biasanya bekerja sama dengan developer-developer untuk mengembangkan suatu kawasan tertentu atau pengadaan rumah dengan cicilan murah, ya.
Kemudian ada staf ahli bidang teknologi informasi. Ini bagian yang membenarkan titik lokasi validasi, titik lokasi rumah, atau SPS-nya nyangkut, atau SPS-nya nggak keluar, atau ceknya nyangkut, atau masih banyak lagi permasalahan IT yang masih dalam proses pengembangan. Kemudian ada pusat pengembangan dan standarisasi kebijakan ATR BPN. Ini kaitannya dengan teknologi setempat ya. Jadi standarisasi ATR ini ada layanan prioritas, contohnya, kemudian adanya anjungan, pencetakan sertifikat. Itu nggak semua kantah punya, tapi dari pusat pengembangan ini dari pusat pengembangan ini bidang tersebut selalu mengupayakan agar standarisasi di kota-kota besar itu dapat memberikan contoh bagi kota-kota kecil. Kemudian Pusdatin itu ada di pusat. Nah, Kementerian ATR ini ada di kantor wilayah dan kantor pertanahan. Apa hubungannya sama STPN? STPN itu sekolahnya mereka. Gitu. Makanya kenapa PPAT itu tidak hanya harus S1, harus bergelar MKN, tapi juga bisa berasal dari STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Nah, ini tadi. Oh, ada penjelasannya. Ya, ini nanti yang paling bersinggungan, yang waktu banyak keluar ini negara, nih di Jen 3 nih. Mengenai hak komunal ini sering keluar dalam soal-soal. Nanti dipelajari, dihafalkan ya. Waktu saya keluarnya di Jen 3. Kayak di Jen 3 itu mengenai tanah komunal. Nah, ini tadi. Nah, kemudian pengembangan sumber daya manusia ada di sini. Saya punya slide dari siapa ya? Kayaknya dari Kementerian ATR, nanti saya kasih yang lengkap mengenai susunannya ini. Ini tidak untuk dipahami, tapi untuk dihafalkan. Ya, PPAT di mana? PPAT ini ada di Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Nah, ini nanti bersinggungan sama sub Direktorat Pengelolaan PPAT. Susunan di kantor pertahanan yang lebih mengecil. Nah, ini di Menteri dan Wakil Menteri ATR BPN kita ya, Nusron Wahid. Pak Nusron ini backgroundnya adalah dulu beliau pimpinan dari pihak kelembagaan keagamaan, yaitu NU. Ya, jadi sekarang itu banyak sekali tanah wakaf yang diperhatikan sama beliau. Bahkan kemarin waktu ujian pun ada soal mengenai tanah wakaf. Maka dari itu kalian belajar mengenai tanah wakaf juga, ya. Kemudian Pak Osi juga sering mengawasi dan membantu kinerja dari Pak Nusron. Kemudian ada juga mengenai tanah-tanah terlantar. Kementerian ATR ini sangat update di YouTube-nya. Bahkan setiap minggu itu mengeluarkan di YouTube agraria sepekan. Mereka ngapain aja, melakukan tugas apa aja. Jadi kalian pelajari di situ mengenai materi-materi yang update mengenai ATR BPN. Ini ada eselon-eselonnya, eselon 1A ya. Ini dipimpin oleh siapa saja, pejabat struktural eselon 1. Ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas unsur Menteri dan Kepala. Kemudian pejabat eselon 2 itu diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Sedangkan struktural eselon 3 itu diberi pelimpahan wewenang kepada Menteri atau Kepala. Nilai-nilai Kementerian ATR BPN. Kalau yang udah magang pasti sudah sangat hafal dengan slogan ini. Melayani profesional terpercaya. Ya.
melayani dengan prosedur yang tepat, profesional, dalam bekerja sama, ya, terpercaya, berintegritas, ya. Nah, ini juga dihafalkan terkait arti logo Kementerian ATR BPN. Ya, ini ada 4 butir padi melambangkan apa saja. Butir pertama, kemakmuran. Butir kedua, keadilan. Butir ketiga, keberlangsungan. Butir keempat, mengenai harmoni sosial, ya. Kemudian sumbunya melambangkan apa? Keseimbangan. Ada 3 garis lintang, 3 garis bujur, ya. Maknanya apa? Lingkaran bumi melambangkan sumber penghidupan manusia. Bangunan dan gedung, simbol kekuatan tekad yang bulat. Waduh. Makna warna, ini juga keluar nih warnanya. Warna biru melambangkan apa? Kebijaksanaan, kejujuran. Ya. Warna putih melambangkan perdamaian spiritual, ya. Warna hijau melambangkan lingkungan alam sekitar yang terjaga. Ya, ini dihafalkan. Kemudian ada mengenai penyelesaian kasus pertanahan. Ya. Ini keluar apa sih yang dimaksud sengketa tanah? Ya. Selisihan pertanahan antar orang perseorangan, badan hukum atau lembaga. Konflik apa sih perselisihan pertanahan yang sudah berdampak luas? Kata kuncinya, ya. Kemudian perkara tanah melalui pengadilan, ya. Jadi dihafalkan bedanya sengketa tanah apa, konflik tanah apa, perkara tanah apa, ya. Kemudian apa sih tergolong kasus berat, kasus rendah itu apa aja? Kasus ringan, kasus sedang. Nah, kalau kasus berat melibatkan banyak pihak, ya. Dimensi hukumnya kompleks, ini dihafalkan, gampang, ya. Kasus sedang, ini apa saja? Ya, melalui pendekatan hukum dan tidak menimbulkan gejolak sosial. Kasus ringan sifatnya administratif, teknis. Pencegahan kasus pertanahan, gimana caranya mencegah? Kasus pertanahan adalah sengketa konflik perkara pertanahan atau mafia pertanahan yang disampaikan kepada Kementerian ATR BPN sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan. Pencegahan kasusnya caranya ada identifikasi kasusnya, pengkajian kasusnya, terus penyusunan rekomendasinya. Kemudian Renstra, Kementerian ATR BPN. Apa sih Renstra? Keren banget ya. Renstra rencana strategis. Ya. Ini diaturnya di Kementerian ATR BPN nomor 27 tahun 2020 mengenai Renstra. Kemudian, nah ini ada layanan prioritas ke 7 layanan prioritas. Ini bisa beberapa hari saja, namun tidak berlaku untuk puasa. Ini hanya untuk pemohon langsung. Kemudian ada tarif layanan pertanahan, ini PNBP ya, dia di PP nomor 18 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan PNBP. Jadi dihafalkan tarif-tarif yang sering bersinggungan dengan PPAT, misal royal 50.000, itu saya keluar ya, ada PNBP apa ya? Nah, pokoknya enggak yang ngitung banget. Kemudian peningkatan hak 50.000, ya itu dihafalkan yang ringan-ringan, dibuka peraturannya. Kemudian ada SOP layanan pertanahan, itu ada di Perkaban nomor 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan dan kasus pertanahan tadi ya di Permen ATR BPN nomor 21 tahun 2020. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat, sukses dan berkah selalu. Semoga lulus one shot. Jangan lupa di follow akun kita. Dan ini apabila masih ada yang belum punya
draft akta notarial maupun para notaris. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ibu Novia Betsy atas pemaparan materinya. Kita lanjut untuk sesi pertanyaannya Ibu Novia. Ini udah ada yang bertanya di kolom chat. Beberapa ada yang sudah bertanya dari Kak Ritsi. Selamat malam, izin bertanya, apa bisa magang notaris 2 tahun bersamaan dengan magang PPAT pada 6 bulan pada kantor notaris yang sama? Bisa, dan mengurus suratnya pun bisa juga bersamaannya. Jadi misal kalian sudah magang 2 tahun, namun kalau kalian belum mengurus surat tidak bisa. Jadi sewaktu kalian mau magang di situ sudah diniatkan 2 tahun, jadi kalian mengurus surat pengajuan magang pada misal bulan November ini, yang notaris dan PPAT juga bulan November ini. Tidak bisa backdate ya, jadi ngurusnya sekalian. Oke, kita lanjut ya Bu Novia. Pertanyaan kedua dari Kak Giri. Izin bertanya Bu, magang bukan syarat ikut UPAT, jadi mekanismenya bagaimana Bu bila belum magang tetapi sudah lulus dan ikut UPAT? Maksudnya ini sudah lulus UPAT ya berarti ya? Jadi belum magang tapi sudah lulus UPAT. Jadi kalau misalnya belum magang dan sudah lulus UPAT, setelah mendapatkan surat lulus UPAT bisa langsung magang, mengajukan Iya, magang. mengajukan magang ya tetap ya, kecuali kalau sudah menjadi notaris. Ya kalau notaris tidak wajib. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, apakah magang PPAT hanya di BPN atau harus magang kantor PPAT dan di BPN? Apakah syarat wajib magang PPAT telah mengikuti Diklat-SAR? Kalau magang PPAT-nya di kantor PPAT wajib mengikuti Diklat-SAR. Kalau magang PPAT-nya di BPN tidak wajib mengikuti Diklat-SAR. Nah, ini dari Kak Dewi. Oh, ada nggak Bu contoh kop surat PPAT bagian atas kiri? Oh iya ada, sebentar. Bentar ya, cari dulu. Iya, silakan Ibu Novia. Oke, jadi gimana ya caranya? Bentar, saya ambil satu ya. Nih, jadi seperti ini. Mana? Nah, ini jadi kopnya ada di pojok kiri, tidak di center tengah. Pojok kiri. Ini garisnya boleh ditarik panjang, boleh sampai sini aja. Yang penting di pojok kiri. Kelihatan nggak tekan-tekan? Nanti dikirim ya, di scan ya. Nanti dipersiapkan dulu. Kita lanjut Ibu Novia. Dari Ika, izin bertanya Bu, salinan akta apa boleh dibuat lebih dari satu dalam hal permintaan klien? Boleh, boleh permintaan klien, namun disebutkan alasannya. Jadi nanti tulisannya lembar salinan kedua, lembar salinan kedua tersebut diterbitkan karena alasan apa? Karena misal permintaan klien atau untuk arsip, gitu. Untuk arsip penjual atau untuk arsip pembeli gitu boleh. Oke, kita Disebutkan lanjut. alasannya. Ini
ke pertanyaan selanjutnya, Kak Vira. Apabila sudah pengangkatan notaris, apakah wajib untuk magang di kantor PPAT dan PPN? Tidak perlu ya, kalau untuk ini. Setelah menjadi notaris tidak perlu diwajibkan untuk magang PPAT lagi di BPN. Ini Ya. kita lanjut. Peraturan nomor 5 2025 nggak masuk, Mbak. Ya, itu Permen ATR nomor Terbaru 5 ya. tahun 2025 dan juga ada Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2025. Ya, besok kita akan bahas sedikit-sedikit mengenai apa saja yang baru dari ini ya. Nah, ini lanjut ke Kak Senia. Kalau ada sertifikat non-pertanian dapat diajukan pemecahan, tetapi waktu pendaftaran terkendala masalah kawasan LSD dan KP2B bagaimana? Jadi kalau misal ada sertifikat non pertanian diajukan pemecahan terkendala masuk ke kawasan LSD, mau berarti minta update dulu sertifikatnya dan minta pernyataan dulu bahwa kawasan tersebut termasuk lahan sawah dilindungi ya. Minta pernyataan dari BPN kalau memang itu memang kawasan LSD dan KP2B. Kalau memang benar, maka yang bisa. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah pemilik dari sertifikat tersebut, apakah KTP-nya adalah warga situ, ya kan? Kalau tiba-tiba menjadi kawasan LSD, pokoknya dimintakan pernyataan dari BPN, kalian bersurat kalau hanya dengan lisan saja tidak ada buktinya, maka kalian harus bersurat. Apa yang menjadi dasar kawasan tersebut LSD? Kalau memang tidak ada surat dari BPN, kalian bisa lapor melalui WA, Kanwil atau di pusat itu kalian sekarang bisa melapor by WA dan nanti laporannya akan masuk ke pusat. Gitu. Oke, kita lanjut, Ibu Novia. Bagaimana cara agar kita mudah menghafalkan semua materi ini, Bu? Caranya mungkin kalian bisa menghafalkan satu materi itu di kafe A, satu materi di kafe B, satu materi di kafe C. Jadi setiap tempat itu ada memorinya yang terukir ya. Boleh dicoba. Ini dia lagi bertanya, Bu. Izin bertanya, apakah ada ALB PPAT? Itu masuk di kode etik ya nanti. Nanti Nah, akan dibagi slide-nya. ini lanjut pertanyaan dari Kak Rishad Abdullah. Sekarang kan notaris dapat menjabat hingga usia 70 tahun. Nah, apabila jabatan PPAT habis pada usia 67 tahun, apakah selisih 3 tahun yang tersisa hanya dapat mengurus akta notaris saja? Iya, kalau tidak betul karena sekarang aturannya hanya sampai 67 tahun. Iya, karena belum Jadi ada nanti untuk aturan PPAT-nya ya, Bu. uh-uh. Lagi diperjuangkan, lagi Ya diperjuangkan sama IPAT, diperjuangkan. ya. Oke, kita lanjut. Uh, ini pertanyaan dari Kak Gili. Mohon diulangi lagi penjelasan mengenai setelah lulus UPAD, prosesnya apalagi setelah lulus UPAD mengajukan pengangkatan atau ikut war penempatan wilayah jabatan seperti UKAN. Jadi luar wilayahnya itu justru sebelum kalian upat. Jadi ketika upat kalian sudah memilih wilayah, satu wilayah ya, dan nilainya tinggi-tinggian, tinggi-tinggian dengan peserta yang lain. Kalau kalian nilainya tinggi, misal Kota Salatiga, kuotanya 5, yang daftar ada 2.000. Jadi kalian kalian ini tinggi-tinggian nilai dengan 2.000 peserta. Nilai yang tertinggi itu yang diambil. Kalau nilainya ada yang sama, diambil dengan waktu yang tercepat. Ya. Ini pertanyaan dari Kak Yeni. Mohon triks dan tips memaksimalkan waktu menjawab soal saat ujian. Ini besok akan di-spill sama Ibu Novia ya Mbak, terkait tips dan trik UPAD-nya, serta pembahasan Banyak soal. ya. Iya. Banyak ya. Oke, boleh. Besok kita akan tips dan trik sedikit ya.
Apakah ada lagi rekan-rekan sekalian pertanyaan sebelum kita tutup hari kedua ini? Ini ada lagi Bu. Untuk keluar itu biasa kita dapat informasi dari mana ya Bu? Sebelum ujian? Itu biasanya kuota kuota untuk wilayah itu akan diberitahu tuh H-3 ya. Jadi H-3 atau H-7, kemudian Ya, setelahnya kita sebenarnya enggak aware ya. Jadi siapapun boleh memilih kota atau kabupaten yang kalian pilih. Sebanyak-banyaknya siapapun boleh, namun nanti sewaktu kalian ujian itu kalian tinggi-tinggian nilai. Jadi tidak ada maksimal kota Salatiga itu yang daftar berapa orang. Jadi mau 5.000 orang, 120.000 orang boleh. Tapi yang kalian perjuangkan adalah tinggi-tinggiannya. ini ada lagi Bu. SK kelulusan UPAD berlaku sampai berapa lama ya Bu? Mengingat bila ada yang harus menyelesaikan magang dulu. SK4 5 tahun. Ini ada lagi. Kira-kira kapan ya Bu ujian, bulan ini atau bulan depan? Kalau tahun ini ada kemungkinan bulan Desember ya. Kira-kira kalian apakah masih ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, ini berarti Ibu H-7 atau H-3 atau 7 ya untuk pemilihan wilayah. Ya. Ya, biasa dikasih waktu buat ngurus SKCK lah, pendaftaran lah, pembayaran PNBP ujian ya Bu. Iya. SKCK-nya jangan lupa diupdate. Iya. Oke rekan-rekan sekalian, mau tanya tapi apa lagi ya? Format jumlah kuota bisa dicek. Informasi jumlah kuota bisa dicek di mana ya? Ini biasanya nanti Nanti ada di webnya ya? Ada di webnya ya, Bu? Biasanya ada di webnya, ntar dikasih, biasanya kita bisa download ya biasanya. SKCK Kak. SKCK. SKCK ya, terus jangan lupa diurus SKCK-nya nanti. Karena langsung diupload ya biasanya. Ya, langsung diupdate. Untuk ujian UPAD apa pilihan ganda semua ya Bu? Iya, untuk ujian Yang UPAD ganda pilihan semua. ganda semua. Kayaknya berapa soal? 100 soal ya kalau nggak salah. Atau 50 soal. Bu jadi LB IPAD apakah wajib? Tidak wajib untuk jadi LB IPAD ketika mengikuti UPAD ya. SKCK harus dari Polda atau boleh dari Polres? Boleh ya dari Polda, dari Polres ya Bu? Boleh dari Polres boleh. Kalau pengangkatan baru Polda ya? Kalau pengangkatan boleh. Oke rekan-rekan sekalian, besok kita terkait pembahasan soal dan tips dan triknya untuk mengerjakan soal dan bagaimana sih biar fokus ketika ujian UPAD itu yang akan diberikan oleh Ibu Novia. Oke, mengingat waktu, saya Zaki Anda Putra sebagai moderator dan terima kasih kepada Ibu Novia atas pemaparan materinya. Pamit undur diri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.